Komisi Pemilihan Umum menetapkan Prabowo Gibran jadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Prabowo Subianto bersyukur proses pemilu tahun ini berjalan dengan damai. TKN 02 pastikan langkah yang ditempuh oleh PDI Perjuangan ke PT UN tak mengaruhi penetapan KPU. Sejumlah tim kuasa hukum 02 menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Halo, salam jumpa pemirsa. Selamat malam Andi. Selamat malam Syam. Selamat malam pemirsa, dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda di Menyapa Malam edisi kali ini. Dan hari ini tadi kita sudah mendengarkan bahwa Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada periode 2024 hingga 2029. Ya, penetapan ini usai dari putusan Hakim MK yang membacakan bahwa sidang sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh kubu 01 dan 03 ini tidak terbukti sama sekali, Syam. Iya, bahkan kalau misalnya ngomongin tidak terbukti, bahkan ini ditolak seluruh permohonannya oleh hakim ataupun majelis hakim MK seperti itu dari 01 dan juga 03. Tadi juga kita melihat bahwa ada sejumlah kegiatan yang akhirnya setelah tadi Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, ini menyambangi kalau misalnya Gibran ke Rusun di Muara Baru, Jakarta Utara. Sementara itu tadi juga ada Prabowo Subianto ya, yang ini juga melakukan kegiatannya bertemu langsung dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ataupun PKB Caimin di kawasan Jakarta Pusat seperti itu ya. Ya, nampaknya makin menarik ya dari Koalisi Indonesia Maju. Sepertinya ke depan akan ada pertemuan antara ketua umum partai politik yang merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Kita akan menantikan siapa saja yang akan merapat. Untuk itu sejumlah informasi akan kami hadirkan di Menyapa Malam selengkapnya bersama saya Andi Rezaldi. Saya Syam Hakung, kita mulai. Inilah Menyapa Malam dari sekarang. Kita masuk ke informasi pertama di Menyapa Malam kali ini, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Penetapan itu berdasarkan hasil rapat pleno yang dipimpin dan dibacakan oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah resmi menetapkan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia periode 2024-2029. Pembacaan berita acara KPU tentang penetapan Presiden dan Wakil Presiden dibacakan langsung oleh Ketua KPU Hashim Asyari di Aula Gedung KPU Jakarta pada Rabu 24 April 2024. Memutuskan, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ke-1, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional, dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari ditandatangani. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan.
Ya, Adi dan pemirsa, itu tadi informasi yang kita akhirnya ini dinantikan oleh masyarakat Indonesia setelah ini bisa dibilang cukup panjang perjalanannya dari Prabowo Subianto yang ini kalau misalnya dari hasil quick count, real Ya. count seperti itu yang ditetapkan oleh KPU sampai akhirnya digugat ke MK seperti itu. Ini akhirnya ditetapkan sebagai presiden terpilih seperti itu dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Ya, setelah melewati berbagai drama dan dinamika politik yang terjadi, mulai dari pendaftaran, kemudian juga sampai terakhir kemarin Syam, putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, dan berakhir di penetapan yang sudah ditetapkan oleh KPU kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan sah hasil Pilpres 2024. Betul sekali. Dan kita lanjutkan ke Ya. informasi lainnya pemirsa, di mana usai ditetapkan sebagai presiden terpilih dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto memberikan keterangan resminya di kantor KPU RI Jakarta. Dirinya mengatakan bahwa pemilu tahun ini berjalan secara kondusif, aman, dan damai. Ya, meskipun ada pihak-pihak yang merasa kecewa dan tidak puas, namun dirinya meminta semua pihak untuk mengedepankan sikap kenegarawanan. Presiden terpilih Prabowo Subianto bersyukur proses pemilu kali ini berlangsung aman dan damai. Prabowo mengatakan proses pemilu yang damai ini membuktikan pada dunia bahwa Indonesia mampu melaksanakan peralihan kekuasaan politik secara kondusif. Hal ini diungkapkan Prabowo usai KPU menetapkan dirinya sebagai presiden terpilih di kantor KPU RI Jakarta pada Rabu 24 April 2024. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa proses ini berjalan dengan aman, dengan damai. Kita menyadari bahwa ada pihak yang mungkin kecewa dan tidak puas. Kita perlu mawas diri, kita perlu terus-menerus koreksi diri kita. Kita perlu diskusi di antara semua pimpinan masyarakat, pimpinan politik untuk mencari perbaikan-perbaikan sistem. Ya. Tetapi intinya, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang keempat terbesar di dunia dan diakui sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia, sekali lagi kita buktikan kepada dunia kita mampu melaksanakan suatu proses, ya, peralihan kekuasaan politik secara damai. Ini tidak ringan. Kita tidak boleh menganggap ini sesuatu yang dengan sendirinya bisa datang. Ini membutuhkan upaya kenegarawanan, leadership dari semua tokoh-tokoh politik dari berbagai partai. Dan kita berterima kasih, kita mengakui jasa-jasa pendahulu kita, pendiri-pendiri bangsa kita yang merancang sistem ini. Tim Simpo TV melaporkan. Ya, masih soal perpolitikan di tanah air pemirsa, di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan pihaknya siap melakukan pendekatan politik ke seluruh partai. Maksud kami partai lain untuk memperkuat koalisi Indonesia Maju. Hal itu akan dilakukan Prabowo setelah dirinya dan Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 oleh KPU. Usai Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh pemohon 1 yakni Anies Imin dan pemohon 2 Ganjar Mahfud. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa pihaknya kini siap melakukan pendekatan politik kepada seluruh partai di luar koalisi Indonesia Maju untuk memperkuat pemerintahan ke depan. Prabowo menganggap pembentukan koalisi ini sebagai tanda menyelesaikan konflik antara pihak tercipta selama pemilu. Selain itu, menurutnya semua pihak harus kembali bersatu untuk membangun bangsa. Kita akan mulai bekerja untuk melakukan komunikasi politik dengan semua unsur, di mana kita akan berusaha membangun suatu koalisi yang kuat, koalisi yang efektif. Kita sudah selesai pertandingan, sudah ada keputusan, rakyat sudah sekarang
berharap menuntut semuanya untuk bersatu, bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Saya kira itu. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Menarik ya, Andi, ini bahwa memang dari Koalisi Indonesia Maju untuk nantinya pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah akan memperkuat koalisi usai ditetapkan. Kalau misalnya berbicara ditetapkan, tadi sudah ditetapkan, tadi juga sudah kita lihat bersama bahwa ini ada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang mengunjungi langsung, bahkan presiden terpilihnya yang mengunjungi seperti itu ya ke kantor dari DPP PKB. Betul sekali di kawasan Jakarta Jakarta Pusat seperti itu. Ya, Dan ya kami masih menantikan siapa saja kan nanti yang akan disambangi oleh Prabowo Subianto. Karena berdasarkan informasi memang Nasdem dan PKS juga ada kemungkinan untuk merapat nih, Syam. Nah, kalau Nasdem sebenarnya ini kan udah jauh-jauh hari nih. Kalau misalnya berbicara soal Nasdem, ini sebenarnya sudah ada pertemuan yang akhirnya dilakukan oleh Prabowo Subianto dengan juga Surya Paloh seperti itu. Tapi untuk PKS ini kalau misalnya tadi sore ini berlangsung pertemuan seperti itu antara Nasdem dan juga PKS di kawasan Nasdem Center di kawasan Jakarta Pusat seperti itu. Kita nantikan bersama apakah nantinya PKS bergabung atau juga dari Koalisi 03 ada P3 juga ini akan bergabung, dan siapa lagi nih yang akan gabung Karena masih dinamis semuanya. Seperti berita selanjutnya ini, Syam, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko yang menyebut akan banyak pertemuan antar tokoh politik dalam waktu beberapa hari ke depan. Pertemuan itu nantinya akan dilakukan usai penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum. Usai penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan akan banyak nantinya pertemuan antar tokoh politik dalam waktu dekat. Dasko menyebut pertemuan antar tokoh politik tersebut bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lebih luas, dirinya masih enggan untuk membocorkan topik pembicaraan pertemuan itu. Namun ia hanya menyampaikan pertemuan antar tokoh politik nantinya akan menggembirakan. Ya, dalam 1-2 hari ini akan banyak pertemuan-pertemuan, akan ada pertemuan-pertemuan. Nanti teman-teman media mulai besok, lusa akan bisa melihat. Ya, tujuannya pasti untuk persatuan dan kesatuan, bagaimana kemudian membangun bangsa ini ke depan. Demikian. Artinya dari PKB dan Nasdem dan lain-lain sudah akan bergabung dengan Pak Prabowo dan Mas Iya, Gibran, nanti betul, Bang? kita lihat dalam pernyataan hari itu, karena saya tidak mau mendahului apa yang nanti akan disampaikan oleh ketua-ketua umum partai. Demikian. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Nah, ini juga masih berkaitan dengan statement yang tadi disampaikan oleh Dasko, di mana Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan turut merespon terkait dengan kemungkinan sejumlah partai politik lain yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju ataupun KIM. Ya, Zulhas mengatakan pembahasan soal parpol lain yang akan gabung ke dalam koalisi akan dibahas usai penetapan resmi presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Buka suara mengenai peluang buka pintu koalisi Partai Amanat Nasional atau PAN, mengaku pihaknya tak terganggu bila ada partai lain yang hendak bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Meski demikian, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hingga saat ini belum mau membeberkan mengenai partai mana yang memiliki potensi akan bergabung dengan koalisi partai pendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dirinya menyebut persoalan itu akan dibahas usai penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum pada Rabu 24 April 2024. Di sisi lain, Menteri Perdagangan ini juga tak membantah mengenai adanya pertemuan dengan partai di luar KIM. Namun Zulhas menganggap pertemuan itu hanyalah sebatas silaturahmi. Zulhas mengungkapkan berdasarkan arahan Prabowo Subianto, keputusan strategis mengenai arah koalisi ke depannya akan dibahas usai penetapan KPU. Ya tentu, tadi yang bergabung ya, nanti dibicarakan setelah final besok ya. Besok kan penetapan oleh KPU. Setelah itu saya kira akan ada agenda pembicaraan untuk menentukan koalisi selanjutnya. Jadi sampai hari ini memang baru ada batas silaturahim. Bagaimana sikap PAN? Tentu Partai Amanat Nasional ikut nanti arahan presiden terpilih
Gitu. Arahnya maunya seperti apa? Kita lihat. Karena PAN ini selalu biasanya kami taat pada pemimpin. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Menarik sekali ya di segmen pertama ini atau di paruh pertama dari Menyapa Malam ini kita membahas perpolitikan di tanah air yang bisa dibilang ini bergejolak seperti itu ya. Usai penetapan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai capres, maksud saya presiden dan juga wakil presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Ya, karena memang tidak perlu waktu hari lagi, Syam. Bahkan setelah putusan atau penetapan yang dilakukan oleh KPU, ini dinamika politik langsung berlangsung gitu kan. Seperti tadi Prabowo udah bertemu sama ketua PKB Muhaimin Iskandar, kemudian juga di Nasdem Tower juga ada pertemuan antara para elit Nasdem dengan PKS. Tapi kami masih memantau nih, apa saja yang akan dibahas oleh Nasdem dan PKS, apakah merapat atau tetap menjadi oposisi. Nah, kita akan nantikan bersama. Tapi yang menarik ini, Andi, kalau misalnya saya mendapatkan bocoran dari informasi ini, kita juga masih melakukan konfirmasi ke pihak istana. Karena kalau misalnya saya mendapatkan informasi bahwa Prabowo Subianto selaku presiden terpilih, katanya akan menggelar makan malam bersama di Istana Negara, tentunya bersama dengan Presiden Joko Widodo. Ya, kita nantikan ya, malam apakah ini benar. Seperti itu ya. Kita akan nantikan jamnya jam berapa, nanti akan kita doorstop juga, nanti jurnalis kita akan di sana. Siapa yang maksudnya kayak apa yang sebenarnya dibahas? Apakah soal negara saja atau ada hal lain seperti itu yang akan dibahas? Tentu beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda terus bersama kami hanya di Menyapa Malam Simpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Nah, kalau pengen happy, langsung aja stay tune di Simpo TV pasti. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Simpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Simpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV. Terima kasih Anda masih di Menyapa Malam, pemirsa. TKN Prabowo Gibran menjelaskan tidak ada langkah hukum yang dapat ditempuh lagi usai proses penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dilakukan oleh KPU. TKN memastikan rencana PD Perjuangan yang akan mempersoalkan kembali hasil Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan memiliki pengaruh apapun terhadap legitimasi pemilu yang sudah ditetapkan. Ini ada Pak Juri di samping saya ini. Pak Juri ini mantan ketua KPU. Tahu prosedur apa yang terjadi pada proses pemilu dari tata cara penyelenggaraan, pencoblosan, kampanye dulu, pencoblosan, perhitungan, sampai pada sengketa hasil. Betul nggak Pak Juri? Iya. Nah, tidak ada proses hukum lain selain Mahkamah Konstitusi. Jadi rezim pemilu itu hanya dua yang berhak untuk mengadili. Pertama namanya Bawaslu, kalau pada masalah proses. Yang nomor dua adalah Mahkamah Konstitusi kalau itu menyangkut masalah hasil. Jadi kalau masalah petun, apa yang mau dipetunkan? Tapi ya sekali lagi,
kita hormati langkah-langkah di PDI karena itu adalah hak sebagai bagian dari komponen bangsa untuk menyampaikan itu, tapi tidak berpengaruh terhadap masalah substansi legalitas, substansi legitimasi rakyat maupun legitimasi daripada pemilu itu sendiri. Clear ya soal masalah itu. Jadi silakan tapi tidak berdampak apa-apa. Menurut saya itu hanya ya dalam rangka untuk menciptakan dan menjaga momentum mereka saja dalam rangka elampitas perjuangan internal supaya masih pada semangat teman-teman PDI begitu. Hanya dalam rangka itu menurut pemahaman saya. Tapi tidak berpengaruh apa-apa terhadap proses legitimasi hasil pemilu ini. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana PDI Perjuangan kembali mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun PT-UN terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto ini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto merespon langkah PDI Perjuangan yang kembali menggugat KPU di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN terkait dugaan perbuatan melawan hukum dalam Pilpres 2024. Erlangga menyebut keputusan dari Mahkamah Konstitusi bersifat mutlak dan mengikat, termasuk untuk keputusan sengketa hasil Pilpres 2024. Erlangga menyampaikan putusan tersebut menandakan Pilpres 2024 telah usai, sekaligus memberikan kepastian bahwa paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia periode 2024-2029. Jadi pertama tentu berterima kasih kemarin MK sudah membuat keputusan dan kita tentu menghargai keputusan, dan saya selalu menyampaikan bahwa Pilpres sudah selesai. Dan insya Allah besok KPU akan memberikan semacam sertifikat atau keputusan pemenang Pilpres 2024. Dan dengan demikian tentu ketidakpastian sudah selesai. Jadi masyarakat Indonesia mendapatkan kepastian bahwa pemenang pemilu 2024 adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oleh karena itu, mulai dari besok sejak ditetapkan KPU sampai dengan pelantikan, tentu banyak persiapan yang harus diperhatikan dan dipersiapkan untuk mengelola waktu ke depan. Dan tentunya Bapak Presiden Joko Widodo menjadi penting untuk tentunya membawa kita dalam sampai dengan bulan Oktober nanti. Ini PDIP mengajukan petun juga nih Pak. Kalau kita bicara pemilihan apakah itu Pileg dan Pilpres, yang sudah dimandatkan adalah keputusan dari MK yang final dan binding. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Ya, ini juga ada berita terkait dengan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto yang merespon soal PDI Perjuangan yang melanjutkan gugatan terhadap KPU ke PT-UN. Dirinya menyebut Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan terakhir yang menyediakan pemilu atau menyidangkan pemilu yang bersifat final dan mengikat. KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu 24 April 2024. Dengan demikian, SK KPU 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional dianggap benar dan berlaku secara sah. Namun kini PDI Perjuangan kembali menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan bahwa putusan MK adalah puncak dari segala kontestasi. Yandri menegaskan sesuai Undang-Undang Dasar, putusan MK adalah puncak dan bersifat mengikat, sehingga tidak ada lagi upaya hukum lainnya. Ya, kalau bagi PAN setelah Mahkamah Konstitusi mengesahkan di tanggal 22 kemarin, artinya itu puncak dari segala proses kontestasi pemilu tahun 2024. Jadi kalau ada tahapannya dipersoalkan kan sudah ada Bawaslu, kalau ada pelanggaran kan ada Gamkumdu, kemudian kalau ada hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan kecurangan kan ada jalurnya semua. Dan memang puncaknya itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar adalah Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi itu
adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir, artinya final dan mengikat. Jadi menurut PAN tidak ada lagi upaya hukum lain setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan atau menolak gugatan 0102 dan hari ini KPU menetapkan pemenangnya itu 02 Prabowo dan Gibran. Ya tadi saya bilang merangkul itu menjadi kebutuhan bangsa kita gitu loh. Artinya merangkul itu belum tentu juga semuanya satu barisan di dalam, ya kan? Karena partai-partai juga banyak berkomentar, bukan hanya PDIP atau yang lain, di luar atau di dalam sama terhormatnya. Jadi sekali lagi kami tegaskan, kalau mereka mau gabung atau nggak gabung itu kan tergantung Pak Prabowo dan tergantung partai politik masing-masing. Ya, PAN tidak akan ikut campur dan PAN tidak merasa terganggu kalau ada yang mau bergabung, ya itu biasa-biasa saja, welcome saja, nggak ada masalah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Ya, sudah kita ketahui bersama Andi ini bahwa PDI Perjuangan ini mengajukan gugatan gitu, seperti itu ya ke PT UN ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kita lihat nanti perkembangannya bagaimana, tapi kalau misalnya berbicara soal gugatan yang dilayangkan, sebenarnya kalau misalnya kita beranjak dari tahun ke tahun, dari 5 tahun sekali kontestasi perpolitikan di tanah air seperti itu, ini hanya bisa dibilangnya ini Mahkamah Konstitusi adalah yang paling terakhir, yang bersifat final dan juga mengikat seperti itu. Karena memang kalau dari segi tupoksinya, memang konstitusi ini hanya menguruskan urusan-urusan dari kepemerintahan dan tidak tepat. Memang kalau kata ahli tata negara, memang ini sudah paling final dan mengikat. Betul. Tidak bisa lagi diarahkan kemanapun, memang sudah mengikat dan final. Nah, tapi juga yang ini yang menjadi sorotan kita sebagai media seperti itu. Ini kalau misalnya tadi di pelantikan ataupun di penetapan seperti itu dari presiden terpilih dan wakil presiden terpilih di KPU, ini yang hadir hanya 01 saja seperti itu, meskipun kalah di MK seperti itu, tapi ini nyata-nyatanya langsung hadir seperti itu. Dan setelah setelah tadi hadir di penetapan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, akhirnya justru presiden terpilih lah yang mengunjungi ketum dari PKB. Ini cukup unik menurut saya. Oke, itu dilakukan Prabowo setelah penetapan usai KPU. Tapi sebelum penetapan ini ada berita terkait dengan tim kuasa hukum Prabowo Gibran yang menyambangi kediaman Prabowo terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Nah, kedatangan tim kuasa hukum itu dalam rangka bersilaturahmi sekaligus melaporkan hasil sengketa Pilpres 2024 yang dibacakan oleh Hakim MK beberapa waktu lalu. Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi bersama seluruh tim kuasa hukum Prabowo Gibran di sidang PHPU Pilpres 2024. Selain melakukan silaturahmi, pertemuan ini menjadi momen tim kuasa hukum Prabowo Gibran untuk melaporkan hasil putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, acara ini menjadi ungkapan terima kasih Prabowo kepada seluruh tim kuasa hukum yang berhasil memenangkan gugatan yang dilayangkan kubu 01 dan kubu 03 terkait sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun yang hadir dalam acara itu yakni turut dihadiri oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka dan sejumlah elit tim kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, Otto Hasibuan, Hotman Paris, dan Oce Kaligis. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Saya yang tertarik di tim kuasa hukum 02 ini ada nama-nama besar seperti Oce Kaligis, ada juga Yusril Iza Mahendra, ada juga Hotman Paris, ada juga saya lupa namanya Otto Hasibuan. Nah, tapi yang paling menarik itu adalah Bang Hotman yang selalu dengan cincinnya itu. Nah, kalau misalnya Bang Hotman ini juga kemarin menegaskan bahwa memang ada yang berupaya untuk memecah belah dari hubungan yang telah terjalin, hubungan persahabatan antara Prabowo Subianto selaku presiden terpilih dengan Presiden Republik Indonesia saat ini Joko Widodo. Siapakah itu? Tapi dirinya tidak mau menjawab. Ya, karena itu memang Prabowo sudah menyampaikan bahwa usai putusan MK ini harus semua berjalan dengan damai, dan itu juga tadi kita bisa lihat saat penetapan KPU bahwa seperti kata Syam tadi, hanya 01 yang datang untuk menghadiri acara peresmian atau penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini terlihat sejuk sekali suasananya, canda tawa walaupun sudah cukup panas di Pilpres 2024, tapi seluruh elit dari partai maupun juga antar dari kontestan ini terlihat bertawa bersama, kemudian juga saling berjabat tangan. Ini seharusnya yang dapat menjadi contoh bagi kita sebagai masyarakat bahwa setelah Pilpres
semuanya harus berjalan kembali seperti biasa dan bersatu untuk bangsa dan negara. Nah, kalau misalnya kata presiden terpilih, ini sudah seharusnya kita memikirkan masa depan bangsa. Jangan terus ini kita nggak move on bahasanya dari Hotman Paris gitu ya, Bang Hotman. Nah, kalau misalnya juga tadi kita berbicara soal penetapan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, ini yang menarik, yang cukup menggemparkan media massa adalah di mana pernyataan dari Ganjar Pranowo selaku capres dari 03 yang menyatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan undangan. Tapi setelah dikonfirmasi kepada pihak KPU, nyatanya ini undangan sudah diberikan seperti itu. Jadi siapa yang kira-kira berbohong ya, kita tunggu siapa ini. Jadi statementnya yang benar yang mana? Kita masih terus konfirmasi nih, Andi. Oke, baik. Selain informasi terkait dengan penetapan dari KPU soal presiden dan wakil presiden terpilih, kita akan lanjut dan dengan sejumlah informasi yang menarik tentunya, Syam. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Nah, kalau pengen happy, langsung aja stay tune di Sinpo TV pasti. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam, masih bersama saya Syam Hakung dan juga saya Andi Rezaldi. Nah, Andi, kalau misalnya kita berbicara di paruh pertama dan juga paruh kedua, tadi juga kita sudah berbicara soal perpolitikan di tanah air. Nah, kita di segmen ini akan berbicara terkait dengan aktivitas dari Presiden Joko Widodo. Nah, kita langsung saja masuk ke informasinya di mana Presiden Joko Widodo ini meresmikan revitalisasi infrastruktur pasca gempa dan Inpres jalan daerah di Sulawesi Barat. Sebanyak 147 infrastruktur diresmikan oleh Presiden bersama sejumlah menteri. Pembangunan infrastruktur pasca gempa yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat telah rampung dibangun. Presiden Jokowi bersama beberapa menteri, yakni Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta beberapa pejabat daerah meresmikan sejumlah infrastruktur di Sulawesi Barat, sebanyak 147 unit infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun yakni kesehatan, pendidikan, perkantoran, gedung peribadatan, olahraga, rumah susun, rumah adat, dan prasarana air minum. Sebagian infrastruktur belum rampung seperti gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan satu masjid. Lebih luas, Presiden juga akan memberikan mobil listrik untuk mendukung kegiatan praktek sekolah SMK Negeri 1 Rangas, serta pembangunan asrama atas permintaan para pejabat daerah dan kepala sekolah SMK Negeri 1 Rangas. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang kita bangun di Mamuju dan pada umumnya di Provinsi Sulawesi Barat ini atas instruksi dan perintah langsung yang saya sampaikan pada saat gempa yang lalu. Ini dibangun, ini dibangun, ini dibangun. Saya lihat tadi, alhamdulillah sudah selesai. Hanya kurang gedung DPRD dan satu masjid Syuhada. Siang ini saya kirim mobil listrik untuk praktek, bukan untuk dikendarai.
Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Nah, sementara itu masyarakat di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mengaku senang dengan kedatangan Presiden Joko Widodo yang meninjau pasar tradisional di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Jokowi mengecek sejumlah harga bahan pokok hingga infrastruktur di pasar itu. Ya, selain meninjau pasar, Jokowi juga meninjau kesiapan SDM kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kondo Sapata. Jokowi menilai peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan sangat penting. Presiden Jokowi dengan didampingi sejumlah menteri dan pejabat daerah meninjau pasar tumpah di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa kemarin. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi ingin meninjau langsung harga bahan pokok pangan dan infrastruktur di area pasar tersebut. Masyarakat tampak antusias akan kedatangan Presiden Jokowi di pasar tumpah. Dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, masyarakat Kabupaten Mamasa tidak memiliki pasar tetap dan hanya mengandalkan pasar tumpah sebagai satu-satunya lokasi pasar di kabupaten tersebut. Selain meninjau pasar, Jokowi juga turut meninjau fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Kondo Sapata, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan sangatlah penting. Tim Sinpo TV melaporkan. Nah, tadi adalah kunjungan Presiden Joko Widodo yang dilakukan di Sulawesi Barat. Andi, ini kita lihat bersama bahwa memang meskipun ini ada hiruk-pikuk perpolitikan, tapi nyatanya Presiden tetap menjalankan aktivitasnya seperti itu. Ya, itu patut kita apresiasi ya. Artinya memang Presiden Jokowi tidak terpengaruh dengan intensitas politik yang sebenarnya sudah damai, kemudian juga ada segelintir elit yang membuat panas lagi nih. Meskipun juga kadang-kadang kita sebagai awak media juga bertanya seperti itu tentang isu-isu terkini, tapi Pak Jokowi ini selalu akhirnya menjawab dari pertanyaan media seperti itu. Dan kita ke informasi lagi pemirsa, di mana sebelum ke Sulawesi Barat, maksud kami ke Gorontalo, Presiden Joko Widodo meresmikan Inpres Jalan Daerah Provinsi Gorontalo. Peresmian IJD ini terbagi di 3 kabupaten. Pembangunan ini bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan konektivitas antar daerah. Selain itu, pembangunan jalan untuk mendukung produksi lokal seperti kelapa dan jagung. Oleh sebab itu, jalan sangat penting untuk menaikkan produktivitas di sebuah daerah. Di Provinsi Gorontalo, pada tahun ini telah diberikan 161 miliar untuk 5 ruas jalan sepanjang 46 km di 3 kabupaten, yaitu di Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, dan di Gorontalo Utara. Seperti yang sekarang kita lihat di sini. Ini salah satu ruas yang dikerjakan, sehingga sekali lagi hasil-hasil produksi nanti akan lebih kompetitif, bisa bersaing, dan bisa dibawa ke tempat tujuan. Nah, dari berita pemerintahan kita lanjutkan Andi ke informasi, masih akhirnya balik lagi ke politik. Di mana berita kali ini datang dari politisi Partai Amanat Nasional sekaligus wali kota, ini mantan wali kota Bogor ya, Bima Arya Sugiarto, yang katanya ini juga akan habis masa tugasnya seperti itu ya. Suara ataupun buka suara ini mengenai kemungkinan dirinya maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2024. Ya, Bima Arya mengungkapkan arahan agar dirinya maju dan bersaing di pemilihan Gubernur Jawa Barat telah dimandatkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Ya, memang Ketum sudah menyampaikan arahan perintah partai. Sebagai kader, ya pasti saya harus siap-siap. Tapi kan satu masih agak panjang, masih ada nama-nama yang disebutkan Ketum gitu. Jadi saya kira sekarang saya mau izin dulu sama keluarga. Dulu sebelum maju jadi wali kota, saya minta izin ibu saya, ya, almarhumah. Ibu tidak izinkan, saya nggak akan maju. Sekarang ibu saya sudah tidak ada, maka saya akan nanya ke ibu mertua, saya akan minta pendapat dari istri dan anak-anak saya. Gitu ya. Saya akan sampaikan bahwa hari ini diperintah Ketum, ya, sebagai salah satu nama yang akan didorong ke Jawa Barat, gitu ya. Tidak ke Jakarta. Tadi teman-teman dengar sendiri, kan selama ini saya sering ditanya, Kang Bima ini ke Jakarta atau Jawa Barat? Kita mendengar perintah Ketum tadi adalah siap-siap ke Jawa Barat. Gitu. Saya memaknai itu siap-siap ke Jawa Barat. Nah, sebagai kader ya kita harus siap-siap. Tapi saya akan minta izin Ketum
untuk minta izin ke ibu mertua, ke istri, ke anak-anak gitu. Dan ya pasti ya, begitu ada aba-aba, baik green light, baik lampu hijau atau lampu merah, pasti saya akan sampaikan nanti gitu. Ya. Nah, ini masih soal perpolitikan tadi ya, yang kita ketahui, atau mungkin Andi belum tahu. Kalau misalnya saya sih udah ketahui karena saya sebagai warga Jawa Barat, ini selain ada nama, kalau Bima Arya saya baru tahu, tapi kalau misalnya yang santer terdengar adalah nama Ridwan Kamil seperti itu. Bahkan istrinya juga ini bisa dikatakan akan diusung dalam pemilihan gubernur ataupun di pemilihan wali kota Bandung seperti itu. Tapi apakah keduanya maju? Karena kalau misalnya saya pernah wawancara dulu Andi, keduanya ini antara Ridwan Kamil dengan istrinya, keduanya tidak mau sama-sama berpolitik, karena kalau istilahnya Ridwan Kamil dan istrinya ini jangan sampai ada dalam tanda kutip matahari kembar seperti itu di rumah tangganya. Oke, nampaknya memang setelah Pilpres sudah selesai, yang sudah diumumkan oleh KPU bahwa presiden terpilih Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, ini nampaknya intensitas politik akan kembali memanas karena pilkada serentak akan kembali bergulir di bulan Oktober mendatang. November. Nanti jangan sampai kita dikritik sama ketua KPU Pak Hashim Asyari, nanti jangan sampai kita ditelepon karena salah memberitakan. Oke, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Salah satu organisasi sayap Partai Golkar, Satuan Karya atau Satkar Ulama, mendeklarasikan dukungan kepada Erlangga Hartarto untuk kembali maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Satkar Ulama secara resmi mendukung Erlangga Hartarto untuk tetap menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029. Deklarasi dukungan tersebut dilakukan di Wisma Laina Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa 23 April 2024. Ketua Umum DPP Satkar Ulama Indonesia Muhammad Idris Laina mengatakan dukungan itu diberikan karena keberhasilan Erlangga yang dianggap dapat memimpin partai berlogo pohon beringin tersebut. Idris menyebut hal itu dibuktikan dari kesuksesan Partai Golkar dalam menghadapi Pileg 2024, yakni memperoleh suara terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan. Golkar juga berhasil memenangkan Capres dan Cawapres yang diusung di Pilpres 2024. Yang jelas, alhamdulillah, Satkar Ulama melihat di bawah kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto, alhamdulillah Partai Golkar sekarang menjadi pemenang nomor 2 di dalam pemilu 2024 yang lalu. Artinya ini suatu prestasi yang menurut kami harus dihargai oleh seluruh kader Satkar Ulama, termasuk juga seluruh kader Partai Golkar. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Menarik ya, di berita sebelumnya ada Bima Arya yang diusung oleh ketumnya seperti itu, yang ditunjuk langsung, bukan diusung lagi, ditunjuk langsung oleh Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional. Sementara itu tadi komisinya dari sayap Partai Golkar ini ingin ataupun mendeklarasikan dukungan kepada Erlangga Hartarto untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ya, seperti itu. karena memang kursi Ketua Umum Partai Golkar nih kembali memanas karena sebentar lagi akan ada munas dari Partai Golkar untuk menentukan siapa selanjutnya, ataukah Erlangga Hartarto ini masih bertahan atau layak bertahan di kursi Ketua Umum Partai Golkar. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal Partai Golkar, yang saya ketahui sendiri, Adi, selama 7 tahun saya berkarir di jurnalis seperti itu, ini kalau misalnya Partai Golkar ini biasanya selalu memilih ketua umumnya selalu yang lahir, yang menjadi kader, yang akhirnya bertumbuh kembang di Partai Golkar itu sendiri. Tapi yang menjadi sorotan juga ini ada yang santer terdengar belakangan ini, katanya Pak Jokowi akan jadi ketua umum Partai Golkar. Apakah benar atau tidak? Mungkin di paruh lainnya ataupun di program-programnya Pak Malam lainnya ini kita akan bahas seperti itu ya. Lebih mendalam ya tentunya. Karena memang bukan hanya Jokowi saja, tapi juga ada nama Bahlil Lahadalia. Ini juga santer juga nih. Apakah dia layak untuk menjadi ketua umum Partai Golkar? Kita akan membahas mungkin di Menyapa Malam selanjutnya. Betul sekali, lebih mendalam seperti itu ya. Dan pemirsa, beragam informasi dari peristiwa yang ada di seluruh penjuru tanah air akan hadir sesaat lagi. Pastikan Anda terus bersama kami hanya di Menyapa Malam Simpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi.
Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Nah, kalau pengen happy, langsung aja stay tune di Sinpo TV pasti. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih di Menyapa Malam Sinpo TV, pemirsa. Ini kalau kita tadi sudah menyajikan berbagai informasi terkait dengan politik, ini kita beralih ke berita selanjutnya, Syam. Ya, betul sekali Andi, di mana seorang ibu menjadi korban penjamretan ataupun perampasan di wilayah Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Tas berisi telepon genggam, uang dan emas senilai 4 juta rupiah raib berhasil dirampas pelaku. Detik-detik aksi pelaku penjamretan seorang wanita pejalan kaki di Jalan Haji Sabah, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat terekam CCTV. Dari video ini terlihat korban yang saat itu tengah berjalan kaki dijamret seorang pelaku dengan mengendarai sepeda motor. Meski korban sempat berteriak dan mengejar pelaku, namun upaya tersebut gagal, di mana pelaku yang mengendarai sepeda motor Matic berplat nomor B4404 BTS ini berhasil kabur. Kondisi jalan yang sepi membuat pelaku dengan leluasa melancarkan aksinya dan dapat melarikan diri tanpa diketahui warga sekitar lokasi. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian materi mencapai 4 juta rupiah setelah tas berisi 5 gram emas, telepon genggam, dan uang tunai korban raib dirampas pelaku. Kemarin siang, saya dari arah sana, saya mau keluar mau cari es batu. Waktu itu saya diikutin pelaku jalannya ke sana. Setelah nyampe sini, dia balik arah dari sana. Saya dijambretnya di sini, saya lari ke sana mengejar orang itu. Saya teriak-teriak, jambret. Oh iya, dari arah mana mau ke mana? Dari arah sana, saya mau ke arah sana. Sebelumnya sudah diikutin apa belum, Bu? Kemungkinan saya udah diikutin. Apa-apa aja, Bu, yang dijamret? Yang dijamret dompet, isinya HP, gelang, KTP, terus surat jaklingko sama ATM. HP digunakan sehari-hari untuk apa, Bu? Untuk komunikasi keluarga. Sudah laporan polisi belum, Bu? Udah. Pasca kejadian tersebut, korban telah melaporkan ke pihak kepolisian sektor Kembangan dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV dengan harapan agar pelaku dapat segera ditangkap. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polsek Tambora mengungkap kasus pencurian bermotor di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan puluhan sepeda motor hasil curian yang belum sempat dijual oleh para pelaku. Puluhan sepeda motor hasil curian ini berhasil diungkap jajaran unit reskrim Polsek Tambora di kawasan Jakarta Barat. Pasca dilakukan penggerebekan, barang bukti tersebut kemudian diangkut petugas menggunakan truk ke Mapolsek Tambora untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Tambora Kompol Doni membenarkan adanya pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat adanya kasus pencurian di wilayahnya. Setelah ditelusuri, akhirnya petugas berhasil mengungkap jaringan curanmor dengan barang bukti 37 motor hasil curian yang belum sempat dijual para pelaku. Diketahui para pelaku melancarkan aksinya di wilayah hukum Jakarta Barat, yakni di kawasan Tambora, Cengkareng, dan Grogol Petamburan. Ya, terima kasih teman-teman media. Kami membenarkan adanya pengungkapan tindak pidana pencurian motor yang TKP-nya di beberapa lokasi di wilayah Tambora, kemudian di wilayah Cengkareng dan Tanjung Duren. Pengungkapan ini diawali oleh laporan dari masyarakat terkait adanya kecurigaan terhadap seseorang yang diduga akan melakukan pencurian kendaraan bermotor. Kemudian disampaikan kepada Piket Reskrim dan ditindaklanjuti oleh Pak Kanit Reskrim beserta jajarannya
untuk melakukan pengungkapan. Dalam ungkapan ini berapa sepeda motor Pak yang bisa diamankan? Dalam kegiatan ini barang bukti kendaraan bermotor yang diamankan oleh unit reskrim jumlahnya ada puluhan, cukup banyak. Nanti secara jelas mungkin bisa didengar pada saat rilis oleh pimpinan. Di kesempatan yang sama, Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Ahmad Wibowo menambahkan, dari hasil pengungkapan tersebut pihaknya berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Puluhan sepeda motor hasil curian ini disembunyikan para pelaku di salah satu rumah di kawasan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Sampai saat ini polisi masih mendalami kasus ini dan tak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah pelaku yang terafiliasi dengan sindikat tersebut. Sudah kami lakukan penangkapan, sekarang masih dalam proses pemeriksaan dan pengembangan selanjutnya. Penangkapannya kapan? Penangkapannya kemarin hari Sabtu ya. Hari Sabtu kemarin di daerah Kendang. Kendang, Tambora. Tambora, Jakarta Barat. Berarti masih ada potensi tambahan tersangka, Pak? Ya, mudah-mudahan kita masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan lagi. Di sisi lain, salah satu driver ojek online yang sebelumnya kehilangan sepeda motor, Saiful, mengapresiasi keberhasilan polisi dalam mengungkap kasus tersebut. Dirinya mengaku senang sepeda motornya berhasil ditemukan. Hilangnya di mana ya, Pak? Di TSS, Pak. TSS. Lagi parkir atau gimana? Duri, Pak. Lagi nedu saya, Pak. Lagi nedu. Motor apa, Bang, yang diambil, Bang? Beat putih, Pak. Beat putih. Lagi narik? Iya, udah istirahat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Yang mana? Nomor berapa? Ini, Pak. Kini ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Tambora, di mana motif dan rincian adanya dugaan keterlibatan sindikat besar dalam jaringan tersebut akan disampaikan pada rilis mendatang. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kasus perempuan tenggelam di Kali Mokerfart terus didalami pihak kepolisian Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari hasil penyelidikan sementara yang ditelusuri ke pihak keluarga, korban diduga mengalami halusinasi berat hingga nekat menceburkan dirinya ke dalam kali. Pernyataan itu disampaikan Kapolsek Cengkareng Kompol Hasolowan Situmorang saat ditemui di Mapolsek Cengkareng, Jakarta Barat. Kompol Hasolowan menjelaskan pihaknya hingga saat ini masih menyelidiki kasus penemuan jasad perempuan berinisial RN yang berusia 30 tahun warga Duri Kosambi yang tewas mengambang di Kali Mokerfart, Cengkareng, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Proses identifikasi olah TKP serta mencari keterangan saksi dan pihak keluarga korban juga telah diupayakan oleh petugas. Dari hasil penyelidikan sementara berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban diduga mengalami halusinasi berat hingga nekat menceburkan dirinya ke dalam kali. Bahkan sebelumnya korban sempat mengajak sang suami untuk terjun bersama ke dalam kali lantaran mendapatkan serangan astral. Inisial R ini mengalami kesurupan. Ini kita dapat keterangannya dari suami dan keluarga korban. Ketika sudah bisa ditenangkan sekitar pukul 21 ditanya oleh suaminya kenapa. Dia mengaku bahwa dia dalam keadaan begitu kesurupan merasakan diserang oleh pasukan buaya putih. Kemudian dia ditenangkan, diajak istirahat sama suaminya. Kemudian pukul 10 malam itu, hari yang sama, dia sampaikan sama suaminya untuk mau bersama-sama menceburkan diri ke kali. Ditanya suami, kali yang mana? Kali ini dalam artian sungai. Kali yang di depan. Tapi suaminya nganggap itu istrinya ngelindur. Kemudian diajak lagi istirahat. Pada pukul 00.15, ya, ketika abang korban ini pulang ke rumah, dan dicek korban sudah tidak ada. Nah, sudah tidak ada, dicari-cari sama keluarganya juga tidak ditemukan. Pada pukul 01.30 WIB dini hari, ya, ada teriakan yang didengar oleh petugas penggali kabel optik di depan di Kali Mokerfart, di depan apartemen Victoria Residence. Ada teriakan minta tolong. Kemudian 3 orang saksi ini yang petugas penggali kabel optik ini berupaya mau menolong. Dilihat kondisi aliran air cukup keras, mereka mencoba cari alat untuk menolong. Ternyata ketika ditolong, ini kondisinya tidak terlihat lagi atau tenggelam.
Diberitakan sebelumnya seorang wanita ditemukan tewas mengambang di aliran Kali Mokevard, Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin lalu. Jasad korban ditemukan warga bersama petugas rescue dari Basarnas, BPBD DKI Jakarta, pemadam kebakaran serta TNI Polri sejauh 1 km lebih dari titik awal korban dikabarkan tenggelam. Tim Simpo TV melaporkan. Ya, peristiwa yang tadi kita sudah hadirkan ini cukup menjadi perhatian, jangan sampai terjadi kembali seperti itu ya. Kita sebagai orang terdekat dari lingkungan pertemanan, keluarga, dan juga persaudaraan seperti itu, jangan sampai ini kita lost contact ataupun ini membiarkan teman kita ataupun kerabat kita yang terdekat seperti itu mengalami hal yang serupa, begitu Andi? Iya, karena memang teman maupun kerabat kita menjadi tanggung jawab kita juga sih untuk menanyakan bagaimana kondisinya, apakah mereka sedang mengalami kesulitan. Ini kita harus aware juga karena supaya tidak ada lagi pemberitaan-pemberitaan yang seperti ini. Karena kita juga sedih juga nih untuk bacakan pemberitaan seperti ini, Syam. Karena kalau misalnya kita berbicara soal informasi yang tadi kami sajikan, tadi juga ada soal perpolitikan di kancah nasional kita, di mana juga kami hingga kini belum mendapatkan informasi Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo selaku presiden dan juga presiden terpilih, ini membicarakan apa ya di Istana Negara? Ini saya masih penasaran seperti itu. Oke, berita tadi menjadi akhir dari jumpa kita pada malam hari ini. Tetap saksikan program Menyapa Malam di Sinpo TV. Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa.